Preview. أهلا وسهلا في المسرح السعيد بسنة النهائية للدفعة السادس والعشرين. المسرح السعيد هو مكان لاجتماع الأسس الخمسة، يعني الإخلاص والبساطة والاعتماد على النفس والأخوة الإسلامية والحرية، وقد اجتمعت على الطريقة الإسلامية. المسرح السعيد بسنة النهائية جاء لعرض جمال أندونيسيا. دولتنا عرفت بقوتها واستطاعتها، وزينت بمصادر الحياة والعالم الواسع، وغنية بالثقافات والعادات والتقاليد المختلفة، فينبغي أن نتحد لنهضة المجتمع. Nama kami adalah Haidarullah, singa-singanya Allah. Dan itu akan menunjukkan bahwa kami akan menjadi singa-singa Allah di masa depan. Dengan launchingnya kami, insya Allah kami akan merubah, akan lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukron kasiran ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini bisa terlaksana. Tentu pada malam hari ini kami mengundang seluruhnya untuk bisa hadir pada malam hari ini, ya, untuk mendoakan di malam peresmian nama angkatan. Ya, sesuai dengan nama angkatannya, angkatan 13 ini menamakan diri sebagai Haidar, yang kalau tidak salah adalah maknanya singa atau juga pemberani. Mudah-mudahan mereka ini sesuai dengan namanya, kelak di masyarakat menjadi jiwa yang pemberani, ya, jiwa yang kuat, jiwa yang tangguh, dan tentu bisa bermanfaat bagi
agama, nusa, dan bangsa. Anak-anakku, para kelas 6, wabil khusus Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Launching, para tamu undangan, atau yang mewakili dari beberapa pondok pesantren, kepala pondok, Ustadz Rifdi Ali SPD, dan Ustadz Ahmad Ghazali PSG. Yang saya hormati para wali santri yang hadir, hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam kehariban junjungan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana fi hadhihi al-lailah fi syiddatil farahi was surur. Saya malam hari ini senang melihat anak-anakku kelas 6 yang pada malam hari ini telah menampilkan sesuatu di hadapan para hadirin majelis guru dan para wali santri. Kalau tadi anak-anak kelas 6 memilih nama angkatan ini Haidar, kira-kira namanya pemberani, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panitia Nihai tadi. Saya ingin menyatakan dalam kesempatan kali ini anak-anakku bahwa sukses hidup itu ditentukan oleh 4 hal. Hidup itu sukses ditentukan oleh ilmunya. Tetapi ilmu tidak cukup. Sukses hidup juga ditentukan oleh akhlak. Ilmunya cukup, akhlaknya cukup, itu pun tidak cukup, ditentukan oleh pengalamannya. Ilmunya cukup, akhlaknya cukup, pengalamannya cukup. Ada satu hal yang harus dimiliki adalah keberanian. Kenapa keberanian anakku menjadi penting? Karena sangat penting. Itulah pesantren. Saya mendidik anak-anakku siang malam, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dalam rangka apa itu? Tidak hanya sekedar ilmunya, akhlaknya, pengalamannya. Dalam waktu yang bersamaan anak-anakku harus punya keberanian dalam menghadapi hidup. Saya dididik oleh guru 6 tahun di bawah asuhan nafa'ahullah tula hayatih Kiai Haji Syukron Mahmud. Beliau selalu mewanti-wanti, anak-anakku, kalau engkau terjun ke masyarakat tidak punya keberanian, kau jangan jadi pejuang di tengah-tengah masyarakat. Tidak bisa. Karena hidup itu penuh dengan resiko. Orang hidup saja kita ini sudah resiko, karena itu hadapin saja. Karena itulah saya pesan kepada anak-anakku, kalau engkau memilih hari ini namamu sebagai Haidar, saya berharap anak-anakku punya keberanian penuh di tengah-tengah masyarakat ini. Nah, karena itulah anak-anakku, kalau para wali santri bertanya, apa ini siapa yang mendesain? Pondok ini tidak tahu apa-apa. Ini murni hasil kreasi anak. Semua kegiatan dilaksanakan oleh anak. Justru pondok hanya ingin melihat saja sejauh mana daya kreatif di tingkat anak. Dan sering saya sampaikan bahwa dakwah hari ini medannya luas. Jangan kau kira dakwah hari ini ceramah saja. Tidak. Kau lakukan apa yang bisa dilakukan. Itulah dakwah itu. Ada anak-anak saya yang alhamdulillah senang melukis. Ini pondok, Pak. Banyak lukisan-lukisan itu. Itu bukan saya yang ngelukis. Saya nggak bisa.
Itu bukan kita manggil tukang pelukis. Dari mana duitnya? Enggak. Anak-anak saya yang bikin lukisan. Bahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, kita punya alumni ahli di khat. Ya. Beliau selesai di Lembaga Kaligrafi Sukabumi dan di sana menjadi lulusan terbaik. Namanya Khalil. Ada enggak ini? Ada dari Miftahul Huda. Nah, beliau itu alhamdulillah alumni kita, menjadi lulusan terbaik di Lembaga Kaligrafi Sukabumi. Itu alumni Pondok Pesantren Tafrijul Akam. Saya bersyukur terus kepada Allah. Karena itulah saya sering ngomong di hadapan para guru, sudah pondok itu jadi pondok saja. Tidak perlu ganjen. Melihat dinamika di luar, kita sibuk mengikuti. Buat apa? Pondok is pondok. Pesantren adalah pesantren. Anak-anakku yang saya didik di pondok ini, saya berdoa mudah-mudahan kau kembali ke masyarakat menjadi orang yang berkah. Selamat atas launching Haidar Generation. Saya lihat mungkin nanti akan dijelaskan tentang logo. Cuma sekilas saya lihat logonya ini kayak kuman. Ya, apa ini terinspirasi dari virus corona gitu, sehingga kemudian anak-anakku punya imajinasi ke sana. Tetapi ala kulli hal, saya tetap berterima kasih kepada seluruh anak-anakku kelas 6. Bismillah tawakal ala Allah. Selesai acara ini, kau tadi sudah menyerahkan kepengurusan. Saya mohon semua konsentrasi pada seluruh kegiatan-kegiatan nihai. Ini para wali santri takut nanti nggak tahu. Selesai acara ini Pak, anak kelas 6 ini saya botak semua. Kelas 6. Dan botaknya harus bersih. Kenapa anak-anak kelas 6 itu harus dibotak? Itu tradisi tahunan di pondok ini Pak, sebagai simbol supaya anak-anakku tidak sibuk dengan penampilan, tapi harus sibuk dengan ilmu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan kepada seluruh anak-anakku. Saya insya Allah akan hadir terus melihat kegiatan anak-anakku pada malam hari ini. Karena jangan sampai anak-anakku mendesain panggung sedemikian rupa, cuma isinya tidak sesuai dengan apa itu desain panggungnya. Mudah-mudahan nanti penampilan anak-anakku memuaskan semua, memuaskan para hadirin, memuaskan para santri dan kita semua yang ada di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمتي الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أشرقت الشمس عليها Dengan ini, kami mampu menuju harapan yang tak terbatas. Jadi generasi berkualitas, tak pernah berhenti untuk menjadi generasi berkualitas. Hadapan Anda, kami mempersembahkan arti sebuah kebersamaan dan sebuah gerakan. Dalam nama Haidar. Haidar memiliki makna yang berarti singa. Kaitkan terhadap para sahabat yang dijuluki sebagai para singa bagi Rasulullah, yaitu Haidar bin Abi Thalib, Haidarus Sukhara, dan Haidar bin Haidar dikaitkan dengan seorang sahabat yang dilahirkan di dalam Ka'bah, yang wajahnya Allah muliakan sebagai karamullah wajah,
setelah Rasulullah seorang pun. Dialah sang singa bagi Rasulnya, Haidar bin Abi Thalib, atau biasa dikenal sebagai Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Saat kelahirannya 10 tahun sebelum masa biasa atau kenabian, ia dinamai sebagai Haidar bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ia diberi nama Haidar karena ayah dari ibunya bernama Asad, yang juga artinya singa. Ia Nabi anugerahkan panggilan sebagai Ali, yang bermakna orang yang memiliki derajat yang tinggi. Haidarullah atau Hamzah bin Abdul Muttalib adalah sahabat, paman, sekaligus saudara sepersusuan Nabi. Haidarullah bermakna singa Allah karena kepahlawanannya saat membela Islam. Hamzah lahir diperkirakan bersamaan dengan Rasul. Hamzah memiliki otak yang cerdas dan pendirian kuat. Dia termasuk tokoh Quraisy yang disegani. Sejak memeluk Islam, Hamzah telah berniat untuk membaktikan segala keperwiraan, keperkasaan, dan juga jiwa raganya untuk kepentingan dakwah Islam. Karena itu, tidaklah heran Rasul menjulukinya dengan sebutan Sayyidul Syuhada dan Haidarullah. Umar bin Khattab. Ia merupakan sahabat Nabi yang didoakan secara khusus agar dapat memperkuat Islam. Dialah khalifah kedua yang telah membebaskan sepertiga daratan dunia dari kekafiran. 3 ucapannya ditanggapi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak prestasi telah dirintisnya untuk menjaga Islam. Kewibawaannya ditakuti oleh setan sampai setan menyingkir dari jalan negeri. Dengan adanya Umar, dakwah Nabi pun semakin memiliki kekuatan. Keberanian, ketegasan, dan kegarangan Umar menjadi salah satu senjata andalan perjalanan dakwah Nabi. Dalam setiap perangnya, Umar menunjukkan keberanian dan kegarangannya di padang pasir, bagaikan singa yang mengancam seluruh padang pasir, sehingga ia dijuluki sebagai Haidarus Suhoro, singa padang pasir. Dengan nama ini kami menjadikannya sebagai